Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Wulandari. Di sini saya dari kelompok 1 akan membahas tentang perikatan dalam hukum Islam. Langsung saja, di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu konsep dan perikatan dalam hukum Barat, yang kedua istilah dan konsep perikatan dalam hukum Islam, dan yang ketiga macam-macam perikatan dalam hukum Islam. Langsung saja, yang pertama yaitu konsep dan perikatan dalam hukum Barat. Sistem hukum Barat diawali dengan dua sistem hukum besar di dunia, yaitu Roman Law System dan Common Law System. Hukum perikatan dalam hukum Barat merujuk pada sistem kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta, yang terbentuk dari perjanjian yang diikat oleh dua pihak. Indonesia juga telah mengadopsi Civil Law System, yang dimana prinsip utama sistem hukum ini adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang atau prinsip legisme. Dan hukum tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum, begitu juga peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum, akan tetapi disebut sebagai moral masyarakat. Yang kedua, istilah dan konsep dalam perikatan hukum Islam. Perikatan dalam hukum Islam merupakan bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya. Hukum perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, dan Ar-Ra'yu atau ijtihad, yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Perikatan dalam Islam atau secara terminologi adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-rab yang berarti tali atau ikatan, al-aqdatu yang berarti sambungan, dan al-ahdu yang berarti janji. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perikatan yaitu yang pertama adanya kaidah hukum, yang kedua adanya subjek hukum, yang ketiga adanya prestasi, dan yang terakhir dalam bidang kekayaan. Ini saya akan menjelaskan yang pertama adanya kaidah hukum. Kaidah hukum dalam perikatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perikatan tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Kaidah hukum perikatan tidak tertulis adalah kaidah hukum perikatan yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam praktik kehidupan masyarakat atau kebiasaan. Yang kedua, adanya subjek hukum. Pada dasarnya, subjek hukum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hukum dalam hukum perikatan terdiri dari kreditor dan debitor. Kreditor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas prestasi, sedangkan debitor adalah orang atau badan hukum yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Yang ketiga, adanya prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditor dan kewajiban debitor. Yang terakhir, dalam bidang kekayaan, harta kekayaan adalah menyangkut hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang. Yang ketiga yaitu macam-macam perikatan dalam hukum Islam. Adapun beberapa macam-macam perikatan dalam hukum Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perikatan hutang atau al-iltizam bi'ad-dain. Yang kedua, perikatan benda atau al-iltizam bi'al-ain. Yang ketiga, perikatan kerja atau melakukan sesuatu atau al-iltizam bi'al-amal. Yang keempat, perikatan jaminan atau al-iltizam bi'at-tawsik. Pertama yaitu perikatan hutang. Perikatan hutang adalah perikatan yang terdiri ketika seseorang memiliki zimah atau tanggungan terhadap orang lain baik berupa uang atau barang. Dalam hal ini, hutang dapat berupa hutang dalam artian meminjam uang atau barang. Hutang dalam artian tanggungan hutang yang disebabkan karena kehendak atau wasiat, nazar atau hibah. Hutang karena perbuatan melawan hukum, misalnya tanggung jawab, ganti rugi karena merusak atau perampasan. Dan juga hutang karena kewajiban syariat, misalnya nafkah dan mahar.
Selanjutnya yang kedua yaitu perikatan benda. Maksudnya adalah perikatan yang terjadi dengan objek berupa benda untuk dipindah milikan baik manfaatnya maupun bendanya sendiri. Misalnya adalah akad jual beli tanah atau sewa motor. Sumber-sumber dari perikatan ini adalah akad atau jual beli, kehendak sepihak atau wasiat atas benda tertentu, PMH atau mengembalikan barang yang dirampas. Akan tetapi jika barang tersebut sudah hilang, maka perikatan berubah menjadi perikatan hutang. Yang ketiga yaitu perikatan kerja atau melakukan sesuatu. Maksud dari perikatan kerja adalah hubungan hukum antar dua pelaku akad untuk melakukan sesuatu. Sumbernya adalah akad istisna dan ijaroh. Yang keempat yaitu perikatan jaminan. Maksud dari perikatan jaminan adalah suatu perikatan yang objeknya menanggung suatu perikatan. Misalnya pihak A bersedia menanggung hutang yang dimiliki pihak B kepada bank C. Sumber dari perikatan ini adalah akad kafalah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.